Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita menyongsong hari esok yang lebih baik. Indonesia yang terus maju, Indonesia yang aman, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandara Soekarno-Hatta di hari kedua Lebaran masih ramai oleh penumpang yang hendak pulang kampung. Data Angkasa Pura II, 114.000 penumpang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Beginilah suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten di hari kedua Lebaran Idul Fitri. Meski tidak sepadat sebelum Lebaran, namun pemudik yang ingin melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman masih ramai sejak pagi tadi. Hal ini dikarenakan banyak yang baru mendapatkan cuti libur Lebaran dan juga menghindari kepadatan penumpang saat arus mudik Lebaran kemarin. Adapun jumlah pergerakan penumpang yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta masih cukup tinggi, yaitu di angka 114.000 penumpang. Sementara untuk pergerakan pesawat berjumlah 841 penerbangan. Dapat cutinya kan besok, jadi besok udah nggak dapet tiket, jadi cutinya hari ini. Naik sih dibanding nggak pas Lebaran sih, jelas. Seperti diketahui, arus puncak mudik sudah terjadi sejak H-3 Lebaran Idul Fitri. Bahkan ribuan pemudik sudah berada di kampung halaman mereka masing-masing. Untuk arus balik pemudik, pihak Angkasa Pura II memprediksi akan terjadi pada hari ke-7 Lebaran dengan prediksi jumlah trafik mencapai 1.203 penerbangan atau naik 23% dari tahun lalu. Sedangkan penumpang diprediksi mencapai 171.000 orang, naik 27% dari tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainus melaporkan. Ratusan pemudik juga masih padati stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Para penumpang memilih mudik pasca Lebaran karena tiket sebelum Lebaran sudah habis terjual. Pemudik masih memadati stasiun Kiara Condong Minggu pagi tadi. Para pemudik ini akan menumpang kereta jarak jauh ke sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan menggunakan kereta Pasundan tambahan. Sejumlah warga memilih untuk mudik satu hari setelah Lebaran karena sulitnya mendapatkan tiket kereta sebelum Idul Fitri. Namun para pemudik bersyukur bisa pulang ke kampung halaman pasca adanya pelonggaran PPKM COVID-19. Di hari Minggu ini 4.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong, Bandung. Sementara itu, satu hari di Lebaran hari kedua, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih dipadati penumpang baik dari arus balik maupun arus mudik. Hari ini 23.000 penumpang tiba di stasiun Senen. Volume penumpang yang balik di H+1 Lebaran masih normal. Di stasiun Pasar Senen terdapat 38 armada kereta yang beroperasi untuk diberangkatkan. Ada 8 kota tujuan, yakni Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Seperti apa kondisi di stasiun Pasar Senen saat ini? Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di sana. Kevin, seperti apa kepadatan di stasiun Pasar Senen? Apakah didominasi yang balik dari kampung halaman atau yang justru yang baru mudik? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Memasuki hari kedua Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Situasi pada malam ini di stasiun Pasar Senen Jakarta masih terpantau ramai dan masih dipadati oleh jumlah pemudik yang akan melakukan mudik pada malam hari ini. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bersama dengan juru kamera Abdul Roshid untuk melihat lebih dekat sebenarnya seperti apa terkait dengan kepadatan yang terjadi pada malam hari ini terkait dengan keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan memang terkait dengan pertanyaannya Anda tadi, Anissa dan juga pemirsa, terkait dengan kira-kira mana yang lebih besar terkait dengan arus mudik, apakah harus balik dari stasiun Pasar Senen Jakarta ini? Bila kita melihat atau berpaku pada data yang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Humas PT KAI Daob 1 Jakarta,
Jakarta yang menyatakan bahwa memang sampai dengan saat ini, sampai dengan malam hari ini, bahwa untuk jumlah keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta masih terbilang cukup tinggi, di mana terdapat ada 23.700 penumpang yang melakukan keberangkatan. Itu artinya bahwa kalau mengaca dari beberapa hari sebelumnya, bahwa angka ini masih terbilang cukup sama. Dan juga pun untuk okupansi atau keterisian dari tempat duduk juga masih terbilang tinggi, yakni mencapai 98%. Dan kalau melihat data dari kedatangan bagi para pemudik atau arus balik yang datang ke stasiun Pasar Senen Jakarta, ini tercatat ada sebanyak 23.000 penumpang. Itu artinya bahwa untuk angka 23.000 ini masih terbilang normal seperti pada hari-hari biasanya atau seperti pada menjelang akhir pekan atau weekend. Itu artinya bahwa untuk tren arus mudik di stasiun Pasar Senen masih terbilang sama dan masih terbilang cukup tinggi. Dan tadi pun kami sempat juga bertanya kepada pihak dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, kira-kira kapan untuk arus mudik atau maksud kami arus balik kapan terjadinya di stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Tadi pihak Humas memprediksi bahwa untuk arus balik akan mulai terjadi pada esok hari tanggal 25 April hingga nanti sampai tanggal puncaknya 27 April 2023. Namun demikian kalau melihat suasana ataupun fenomena yang terjadi sampai dengan saat ini, antusiasme warga terutama yang akan melakukan mudik masih terbilang cukup tinggi. Tidak menutup kemungkinan Anissa dan pemirsa bahwa untuk arus mudik ini masih akan terjadi sampai beberapa hari ke depan. Maka tadi pihak dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta juga terus mengimbau begitu kepada warga untuk bisa memperhatikan barang-barang bawaan Anda dan juga terkait dengan kesehatan yang tentunya dibutuhkan kesehatan yang prima karena mengingat untuk penumpang masih terbilang cukup banyak dan juga masih terbilang cukup tinggi. Dan tadi pun kami juga sempat berbincang begitu Anissa terhadap sejumlah penumpang yang menyatakan bahwa memang beragam tanggapan mereka mengapa masih melakukan mudik sampai saat ini. Tadi pihaknya menuturkan bahwa ada yang memang baru mendapatkan tiket, kemudian juga ada yang lebih memilih untuk bisa lebaran dulu di Jakarta baru nanti bisa pulang ke kampung halaman bertemu dengan sanak keluarga. Tentunya tidak masalah apapun pilihan mereka, yang pasti tadi pihak dari Humas PT KAI juga tetap menuturkan bahwa tetap harus bisa menjaga keselamatan dan juga tentunya bisa memperhatikan jadwal keberangkatan karena memang sampai dengan saat ini tren arus mudik masih terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta. Anissa. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Kevin. Pemirsa, ribuan narapidana mendapat remisi Idul Fitri 2023, di antaranya mantan Ketua DPR RI Setia Novanto dan mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo mendapatkan remisi Idul Fitri. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, 86 warga binaan mendapat remisi langsung bebas. Selain Setia Novanto dan Joko Susilo, remisi juga diberikan kepada mantan Menpora Imam Nahrawi serta mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak dan sejumlah mantan gubernur. Remisi khusus ini diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemberian remisi untuk terpidana kasus korupsi dan tipiter. Nah, remisi alhamdulillah hari ini jumlah penghuni Lapas Sukamiskin 309 dan yang memenuhi syarat dan sudah kita usulkan sebanyak 208 warga binaan yang mendapatkan remisi, dan itu bervariasi, ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 dan ada yang 2 bulan. Momen Lebaran tahun ini juga digunakan para napi tipikor bertemu dengan keluarga. Sejak Sabtu pagi, ratusan pengunjung telah antri untuk menjenguk para napi. Kemenkumham wilayah Sumatera Selatan memberikan remisi khusus langsung bebas sebanyak 86 warga binaan permasyarakatan di seluruh rutan, lapas, dan LPKA yang ada di Sumatera Selatan. Pembagian remisi dilakukan secara simbolis oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel di rutan kelas 1 Apakjo, Palembang. Perlu dicatat bahwa pemberian remisi ini adalah anugerah negara kepada warga binaan yang sudah melakukan perbuatan tidak melanggar aturan selama berada di dalam lapas dan rutan. Artinya bahwa mereka ini taat dan patuh semua ketentuan yang ada di dalam lapas dan rutan.
Tidak hanya pemberian remisi khusus langsung bebas, total ada lebih dari 9.000 SK remisi khusus yang diberikan kepada warga binaan di Sumatera Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salat Idul Fitri di negara yang tengah berkonflik Sudan sangat mencekam. Sejumlah WNI terpaksa dievakuasi. Informasi lengkapnya usai jeda.